Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Nah, kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang hal-hal yang sebaiknya dihindari saat Hari Raya Imlek. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan 10 pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kenapa sih tantangan ini harus kita lakukan? Ya karena ini adalah salah satu tradisi orang Tionghoa dan tidak ada salahnya untuk kita lakukan gitu loh, untuk kita taati. Kan nggak ada salahnya gitu loh mendengarkan apa yang kata orang tua bilang gitu loh, daripada kita terkena unlucky gitu ataupun kesialan. Lebih baik kita ikutkan aja adat istiadatnya dan aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarga. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Nah, part kedua nih, 20 pantangan saat Imlek yang pengaruhi keberuntungan sepanjang tahun, part kedua. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part pertamanya, ayo silakan dulu tonton part pertamanya, baru kalau sudah selesai, baru lanjut ke video ini yang part kedua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kira-kira ada nggak pantangan-pantangan yang belum kita sebutkan dan yang harus kita bahas apa gitu. Masih banyak yang tidak sadar bahwa beberapa kebiasaan saat Imlek justru dianggap membawa sial, meski terlihat sepele dan sering dilakukan tanpa sengaja. Ya tentu ini semua tanpa sengaja ya, kalau kita nggak tahu ya kita lakuin dan kita nggak tahu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau udah menonton video ini harusnya teman-teman tahu dan lebih pay attention lah dengan apa yang harus dikerjakan, harus tidak boleh dilakukan saat Imlek gitu, biar lakinya menempel pada kita sepanjang tahun. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas pantangan Imlek yang jarang dibicarakan, namun masih dipegang teguh oleh banyak keluarga dan memiliki makna simbolis yang kuat. Nah, ini pantangan-pantangan pasti semua keluarga Tionghoa, keluarga Chinese masih memegang teguh, memegang erat pantangan ini. Semuanya pasti. Karena apa? Karena menurut kepercayaan, kalau salah satu atau salah dua dilakukan, maka keberuntungannya akan terlepas atau hilang. Wanita yang sudah menikah tak boleh ke rumah orang tua. Nah, saat tahun baru Imlek, seorang anak perempuan yang sudah menikah juga tidak diperbolehkan mengunjungi rumah orang tuanya. Melanggar pantangan tersebut diyakini akan membawa kesialan bagi orang tuanya, seperti menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga. Nah, tradisi ini adalah untuk perempuan yang sudah menikah baru boleh mengunjungi rumah orang tuanya pada hari kedua tahun baru Imlek. Ini bukan maksudnya nggak boleh sama sekali ya, tapi mengunjungi ke rumah orang tua si perempuan itu di hari kedua saat tahun baru Imlek. Dilarang memakai baju berwarna putih atau hitam. Nah, pantangan saat Imlek selanjutnya adalah dilarang memakai pakaian yang berwarna hitam atau putih. Karena dalam tradisi masyarakat Tionghoa, dua warna ini diasosiasikan dengan berkabung secara tradisional. Nah, jelas ya, hitam dan putih itu kan ya kayaknya identik dengan suasana berkabung gitu ya. Sebaiknya dihindari. Karena Imlek tuh lebih identik dengan warna merah, warna gold, atau perpaduan merah dan gold gitu ya. Itu bawa ong. Nah, selanjutnya dilarang membunuh hewan-hewan. Nah, saat tahun baru Imlek, membunuh juga termasuk hal yang dilarang.
Oleh karena itu, dari tanggal 1 hingga 15 tahun baru Imlek, orang-orang Tionghoa dilarang menyembelih hewan. Larangan ini karena darah dianggap sebagai pertanda buruk yang akan menyebabkan kemalangan seperti luka pisau atau bencana berdarah. Biasanya menyembelih ayam, bebek, babi, atau membunuh ikan dilakukan sebelum tahun baru Imlek atau pada malam tahun baru Imlek. Ini dalam konteksnya menyembelih ya, itu nggak boleh, sebaiknya tidak dilakukan. Kalau mau dilakukan, ya seperti info tadi, dilakukan sebelum tahun baru Imlek. Dilarang mengunjungi rumah sakit. Masyarakat Tionghoa juga pantang mengunjungi rumah sakit di hari tahun baru Imlek. Hal ini dipercaya akan membawa penyakit bagi orang yang bersangkutan selama 1 tahun mendatang. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari kunjungan ke rumah sakit kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Oke, kalau misalnya dalam kondisi yang tidak darurat, sebaiknya ditunda dulu atau di reschedule, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Ya, mungkin itu bisa dikecualikan lah ya. Selanjutnya, hindari pinjam-meminjam uang saat Imlek. Nah, pinjam-meminjam uang juga termasuk hal yang tidak boleh dilakukan pada malam tahun baru Imlek. Semua utang bahkan harus dibayar pada malam tahun baru. Jika seseorang berutang uang kepada Anda, jangan pergi ke rumahnya untuk memintanya. Siapapun yang melakukannya dikatakan akan sial sepanjang tahun. Nah, itu termasuk hal yang tabu ya, karena sebaiknya utang-utang harus diselesaikan sebelum malam tahun baru Imlek gitu. Dan ingat, jangan kita yang menagih, karena itu akan membawa sial. Dilarang memakai pakaian yang rusak. Pantangan berikutnya adalah dilarang memakai pakaian yang rusak. Jika anak-anak terutama mengenakan pakaian yang seperti itu, di bulan pertama, konon akan membawa kesialan. Ya, karena di tahun yang baru ya, tahun yang baru kita menyambut suasana baru, keberuntungan yang baru, dan kita nggak mungkin dong pakai baju yang rusak. Karena itu, pertama tidak etis, yang kedua kita juga tidak menghormati Chinese New Year. Jadi kita nggak menghormati tahun baru Imlek gitu loh. Kan kita merayakan sukacita, merayakan tahun yang baru, ya pakai yang harus bagus lah. Selanjutnya, dilarang menyapu atau membuang sampah. Menyapu menjadi salah satu hal yang sangat pantang dilakukan saat Imlek. Menyapu pada hari tahun baru Imlek dianggap menyapu kekayaan. Membuang sampah melambangkan membuang keberuntungan atau nasib baik dari rumah. Nah, jadi kalau misalnya memang mau menyapu, mengepel, atau membuang sampah segala macam, lakukanlah sebelum tahun baru Imlek. Karena kalau dilakukan saat Imlek, itu berarti kita menyapu keberuntungan yang ada dalam rumah keluar. Atau itu ibaratnya membuang keberuntungan kita. Jadi jangan dilakukan, oke? Meminum atau meramu obat-obatan. Nah, pantangan lain yang juga diyakini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Tionghoa adalah menyeduh jamu atau minum obat pada hari pertama tahun lunar atau tahun baru Imlek. Orang yang melanggar pantangan tersebut dipercaya bisa mengalami sakit selama setahun penuh. Nah, ini juga pantangan yang salah satu pantangan yang saya baru dengar, dan sebaiknya Anda masuk akal juga sih, tapi ya tergantung konteks lagi ya. Nah, dilarang memotong rambut. Orang tidak boleh memotong rambut mereka selama bulan pertama tahun baru, karena itu menandakan kematian paman mereka atau saudara ibu. Dan tentu saja itu adalah hal yang tidak boleh Anda lakukan selama tahun baru Imlek. Meski terdengar tidak masuk akal, masyarakat dengan senang hati mematuhi tradisi ini. Ya, biasanya juga ramai sih, nggak cuma Imlek ya. Biasa kalau mau dekat-dekat Imlek, pasti ya harus potong rambut dulu. Pertama ya, ini, kita kalau memotong rambut tuh ibaratnya juga membuang keberuntungan ya. Kita memotong keberuntungan kita. Jadi, sebaiknya dilakukan sebelum Imlek, biar rapi gitu. Beras tidak boleh kosong saat Imlek.
Nah, dalam budaya Tionghoa, beras dianggap sebagai simbol kekayaan dan kelimpahan. Kehadiran beras di dalam wadah dipandang sebagai representasi kelimpahan rezeki dan keberuntungan. Sebaliknya, wadah yang kosong dapat dianggap sebagai pertanda kurangnya kelimpahan atau kesulitan ekonomi. Kekurangan atau kekosongan, bahkan dalam bentuk simbolis seperti wadah beras kosong, dianggap dapat membawa energi negatif atau kesialan. Itu termasuk benar sih ini sih. Sebaiknya jangan sampai kosong, karena itu tandanya tuh kita tuh nggak ada rezeki aja gitu. Nah, dari pantangan-pantangan tadi, kita bisa lihat betapa kuatnya nilai-nilai yang dijaga turun-temurun dalam budaya Imlek. Setiap larangan bukan cuma soal kepercayaan, tapi juga simbol harapan agar hidup di tahun yang baru berjalan dengan lancar dan membawa rezeki. Jadi, ini boleh teman-teman percayai, boleh juga tidak, sesuai dengan apa penafsiran teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya kalau budaya ini tetap kita pegang, tetap kita jalankan seperti biasa aja gitu. Lengkap sudah pantangan Imlek yang sering dipercayai orang Tionghoa dari dulu sampai sekarang. Mau diikuti atau tidak, semuanya berakar dari harapan supaya tahun baru dimulai dengan rezeki yang lancar, kata-kata yang baik, dan suasana yang damai. Tradisinya boleh beda, tapi tujuannya tetap sama. Hidup yang lebih baik di tahun yang baru. Nah, dari semua yang kita bahas ini, mana pantangan-pantangan yang teman-teman baru pertama kali dengar, dan mana yang udah sering banget kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, sekali lagi untuk like video ini, jangan lupa tinggalkan komen kalian mau bahas apa lagi, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. Happy Lunar New Year. Kong Si Fat Chai Si Nien Kuai Le. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.